Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Daisy Wulansari. Saya merupakan salah satu dosen di Prostodontia FKG Unpad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Insersi, Home Care, dan Penyesuaian dari Gigi Tiruan Lengkap. Di mana insersi gigi tiruan adalah suatu tahapan pemasangan gigi tiruan yang sudah siap ke dalam mulut. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Kita akan bahas faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat insersi gigi tiruan lengkap. Sebelum melakukan insersi, ada persiapan insersi, di mana setelah kita menerima gigi tiruan lengkap dari laboratorium, kita melakukan pemeriksaan gigi tiruan tersebut. Gigi tiruan tersebut sudah dipoles, di mana permukaan anatomis, yaitu permukaan gigi tiruan lengkap yang menyentuh jaringan, harus terbebas dari gelembung, jadi tidak boleh ada gelembung, tidak boleh ada bagian tajam, tidak boleh ada yang bagian yang kasar maupun tepi yang tajam. Sedangkan permukaan non-anatomis, yaitu harus mengkilap, tidak buram, dan tidak boleh ada porus. Hal ini untuk mencegah terjadinya retensi makanan. Lalu pemeriksaan semua bagian, di mana bagian tersebut harus lengkap. Jika memang gigi tiruannya ada cangkolan, di mana cangkolannya semua sudah lengkap dan sudah sesuai, dan tidak ada bagian yang tajam maupun kasar. Setelah semuanya baik, lalu kita akan melakukan insersi gigi tiruan, di mana ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu arah pemasangan dari gigi tiruan, adaptasi gigi tiruan, retensi dan perluasan landasan dari gigi tiruan, stabilisasi, oklusi, estetik maupun fonetik dari gigi tiruan tersebut. Mari kita akan bahas satu persatu. Arah pemasangan, di mana arah pemasangan ini kita tentukan pada saat mendesain gigi tiruan dengan menggunakan surveyor, di mana misalnya kita sudah menentukan apakah kita melakukan tilting atau zero tilting. Nah, jadi saat insersi pun harus sesuai dengan saat kita mendesain. Jadi jika memang zero tilting, maka saat insersi, maka arah pasangnya pun zero tilting. Demikian sebaliknya. Kemudian kita juga jika ada tonjolan tulang, itu harus diperhatikan, jangan sampai menyakiti pasien. Kemudian kita juga harus memperhatikan di mana ada undercut atau tidak. Jadi kita perhatikan saat arah pasang dari gigi tiruan. Lalu adaptasi dari gigi tiruan. Gigi tiruan, terutama gigi tiruan lengkap di sini, itu diletakkan di dalam mulut. Kemudian kita lakukan jika misalnya ada sakit atau misalnya tidak final resposition, maka untuk mengetahui di mana ada undercut atau ada yang mengganggu, daerah yang mengganggu, maka kita harus melakukan analisis di mana undercut tersebut berada. Nah, kita bisa menggunakan yaitu menggunakan pressure indicating paste, di mana pasta ini yaitu merupakan campuran fletcher powder dan olive oil yang kita aduk menjadi pasta, kemudian kita oleskan ke dalam gigi tiruan lengkap, terutama yaitu pada bagian anatomis keseluruhannya, semua merata, baik pada basis dan sayap bagian dalam, itu pada bagian anatomis gigi tiruan. Kemudian kita cobakan kepada mulut. Bila lapisan pasta terhapus, ada bagian yang terhapus, maka disitulah ada akrilik atau bahan yang berlebih atau terdapat undercut. Maka daerah tersebutlah yang kita kurangi, yaitu bisa kita kurangi dengan menggunakan batu merah atau stone bur merah. Kemudian kita lakukan pengecekan lagi dengan menggunakan pasta yang sama. Kita aplikasikan juga ke dalam bagian anatomis, terutama yang tadi kita kurangi. Kita cobakan lagi ke dalam mulut pasien. Jika memang masih ada yang terhapus, maka kita perbaiki
dengan cara yang sama sampai semua merata di permukaan basis gigi tiruan. Jika sudah final rest position, jadi sudah final semua berada pada tempatnya, kemudian kita juga melakukan pengecekan retensi dari gigi tiruan lengkap tersebut. Pemeriksaan retensi dengan cara menggerak-gerakkan dan menarik pipi dan bibir, tapi gigi tiruan tersebut tidak boleh lepas. Jika masih lepas, maka kita harus mengecek retensi, berarti gigi tiruan tersebut retensinya masih salah atau masih kurang tepat. Kita melakukan pengecekan. Di mana retensi yang terdapat pada gigi tiruan lengkap ini yaitu ada beberapa retensi. Di sini kita akan bahas, akan mengulang ya, yaitu ada retensi adesi, kohesi, undercut, friksi, tegangan permukaan, atmosferik, muskular, gaya kunyah ke apika maupun gravitasi. Jika memang misalnya gigi tiruan lengkapnya ada cangkolan, itu juga kita harus mengecek apakah cangkolannya sudah tepat pada daerah gerong atau gerong terbesar atau tidak. Semua retensi ini kita cek apa yang salah sampai gigi tiruan lengkap tersebut bisa retensinya baik, tidak lepas-lepas saat kita melakukan gerakan menarik pipi maupun bibir. Kemudian jika retensi sudah baik, kita melakukan pengecekan perluasan landasan, di mana kita harus tahu batas-batas dari perluasan landasan gigi tiruan lengkap, yaitu pada rang atas, batasnya yaitu mucobuccal, tuberositas, pterygomaxillaris notch, haline, kemudian pada rahang bawah yaitu mucobuccal, retromolar pad, retromylohyoid fossa, dan buccal cell. Jika kepanjangan ini juga dapat menyebabkan pelepasan atau sakit atau luka kepada jaringan yang tertekan. Jadi harus dikurangi gitu. Jika perluasan landasan sudah tepat pada posisinya, maka kita melakukan pengecekan stabilisasi gigi tiruan lengkap, di mana caranya kita melakukan penekanan pada bagian depan gigi tiruan dan belakang. Kita bergantian, misalnya depan dulu, jika sudah stabilisasi sudah bagus, kita cek juga penekanan di bagian belakang. Tidak boleh ada pergerakan, jadi gigi tiruan harus stabil. Kemudian kita lakukan penekanan pada sisi kanan dulu atau kiri dulu bergantian, sama tidak boleh ada pergerakan, harus stabil. Jika masih belum stabil, kita evaluasi apa yang apakah misalnya ada yang mengganjal, apa ada prematur kontak, atau nanti kita akan melakukan pengecekan yaitu dilanjutkan dengan oklusi sentrik dan eksentrik, nanti kita lakukan pengecekan. Stabilisasi juga kita bisa menanyakan kepada pasien nyaman atau tidak. Karena jika memang gigi tiruannya tidak nyaman, itu biasanya jika tidak stabil maka akan menimbulkan efek ketidaknyamanan kepada pasien. Jika sudah stabil, maka pasien juga akan merasa nyaman menggunakan gigi tiruan tersebut. Nah, ini lanjutan yang tadi yaitu oklusi. Kita melakukan juga pengecekan oklusi yaitu oklusi sentrik dan eksentrik. Di mana pemeriksaan oklusi sentrik ini kita menggunakan kertas artikulasi. Kita gigit-gigitkan pasien, digigit-gigitkan. Jika ada kontak yang berlebih, yang tebal, berarti di sana ada kontak prematur. Kita akan kurangi. Di mana pengurangan ini tidak boleh menghilangkan bonjol, kita harus tetap mengikuti anatomi dari gigi artifisial, di mana sebetulnya titik oklusi sentrik ini harus berupa titik-titik, bukan suatu bidang, seperti pada gambar di kanan atas, itu berupa titik-titik. Dan ini semua harus merata teraannya. Jika ada yang tebal, maka kita kurangi. Kemudian pemeriksaan oklusi eksentrik, di mana caranya yaitu pasien diminta menggerak-gerakkan ke arah lateral, kiri maupun kanan secara bergantian. Jika ada kontak yang berlebih, berarti di sana ada interference atau ada sangkutan. Jadi kita akan harus melakukan pengurangan
pengurangan agar biar lebih stabil, karena jika ada sangkutan maka akan menyebabkan pelepasan terhadap gigi tiruan. Kemudian kita juga setelah gerakan lateral kiri dan kanan, jika sudah merata, tidak ada interference, maka kita melakukan pengecekan anterior-posterior. Pasien menggerakkan gerakan anterior dan posterior. Tidak boleh ada sangkutan. Jika ada sangkutan, maka harus dikurangi. Itu adalah untuk oklusi eksentrik. Ini juga berhubungan dengan stabilisasi. Kemudian jika gigi tiruan sudah stabil, kita akan melakukan pengecekan estetik. Di mana estetik ini yang harus diperhatikan juga, yaitu warna apakah sudah sesuai. Jika memang masih ada sisa gigi asli masih tersisa, maka gigi tiruan harus menyesuaikan dengan gigi yang tersisa warnanya. Bentuknya juga sesuai, konturnya, garis median gigi tiruan dengan garis median pada pasien itu harus sejajar, sesuai. Selain itu warna, kontur, dan garis median dan sebagainya, kita juga melakukan pemeriksaan dimensi vertikal maupun relasi sentrik. Selain itu kita juga melakukan pemeriksaan dukungan otot dan bibir. Tonus otot harus normal, tidak boleh terlalu tegang maupun tidak boleh tidak ada dukungan otot. Kemudian pipi juga tidak boleh berlebihan maupun kurang. Jadi karena nanti wajah pasien menjadi kurang baik penampilannya. Jika dimensi vertikal terlalu tinggi, itu juga akan menyebabkan gigi tiruan tidak akan stabil. Pasien juga tidak akan merasa nyaman saat dipakai. Otot akan merasa cepat lelah karena gigi tiruannya terlalu tinggi. Profil juga akan terlihat jelek, otot akan terlihat tegang, dan bibir tidak bisa menutup dengan benar. Fonetik juga cukup terganggu, dan seiring waktu bisa menyebabkan gangguan temporomandibular joint. Jika DV terlalu rendah, itu akan infisiensi pengunyahan, di mana kekuatan gigitan akan berkurang karena DV terlalu rendah. Wajah juga terlihat tua, bisa terlihat lebih cekung misalnya profil wajah, bibir terlihat tipis, pipi dan bibir juga dapat tergigit, tonus otot juga berkurang. Dan biasanya jika DV rendah, fonetik pun terganggu, terutama saat pengucapan huruf S. Gangguan TMJ seiring waktu, dan biasanya sering ditemui yaitu sudut mulut menjadi turun, sehingga bisa menyebabkan luka pada sudut mulut biasanya. Jadi pengukuran DV yang tepat itu sangat penting karena efeknya juga cukup banyak. Di sini saat pengecekan estetik sebaiknya diperiksa ulang, yaitu DV dan relasi sentrik dari pasien. Tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Kemudian jika estetik sudah baik, kita melakukan pengecekan fonetik, di mana kita dengarkan pasien mengucapkan kata C, S, dan J. Biasanya yang normal yaitu gigi insisifus bawah mendekat atau hampir menyentuh insisifus atas. Jika jarak terlalu besar, biasanya disebabkan karena DV yang terlalu rendah. Tetapi jika menyentuh I bawah dengan I atas terlalu menyentuh, itu biasanya disebabkan DV gigi tiruan terlalu tinggi. Maka kita evaluasi, kita pengurangan DV jika terlalu tinggi. Kemudian cara pemasangan gigi tiruan lengkap, yaitu setelah kita insersi semua tadi faktor-faktor tadi semua sudah memenuhi, sudah baik, kita juga harus menanyakan kenyamanan pasien. Apa ada bagian yang menekan, ada bagian yang menyebabkan sakit. Kemudian latih juga pasien untuk memasang dan melepas gigi tiruan sendiri. Pasien sampai bisa memasang sendiri dan melepas sendiri. Pelepasan menggunakan ibu jari atau telunjuk melalui tepi bukal sayap gigi tiruan, bukan melalui cangkolan. Kemudian beritahu arah pasang dan lepas gigi tiruan sesuai dengan desain, sesuai dengan arah pasang yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian instruksi cara pemeliharaan gigi tiruan.
Eh, ini adalah instruksi dan edukasi kepada pasien setelah kita melakukan insersi. Yaitu yang pertama, bersihkan gigi tiruan lengkap dengan sikat dan sabun sehabis makan. Gigi tiruan direndam dalam air bersih pada suhu kamar sewaktu dilepas. Jadi saat dilepas, gigi tiruan tidak dalam kondisi kering, yaitu sebaiknya direndam dalam air dengan suhu kamar. Pada malam hari sebelum tidur, lepaskan gigi tiruan agar jaringan otot-otot di bawahnya dapat beristirahat. Jadi tidak 24 jam menggunakan gigi tiruan tersebut. Jadi saat malam sebaiknya tidak digunakan supaya otot-otot dan jaringan-jaringan beristirahat. Kemudian sikat bersih dan rendam di dalam air. Sebagai latihan, pertama-tama sebaiknya makan makanan yang lunak dulu atau makanan yang mudah untuk dimakan. Jadi jangan langsung memakan makanan yang keras. Jika sudah makan yang lunak pun sudah ada keluhan, maka lakukan perbaikan dulu, kontrol dulu, kita perbaiki lagi gigi tiruannya. Biasakan mengunyah makanan pada kedua sisi rahang secara bersamaan. Itu juga kita instruksikan kepada pasien. Hindari makanan yang keras, makan dan minum yang lengket atau yang terlalu panas. Apabila ada rasa tidak nyaman atau sakit, ada gangguan bicara, gigi tiruan lengkap tidak stabil, atau terjadi kerusakan pada gigi tiruan, dianjurkan untuk segera menghubungi operator atau dokter giginya. Kemudian home care dari gigi tiruan lengkap. Hal ini bertujuan untuk mencegah atau menghilangkan biofilm bakteri yang biasa suka menempel pada gigi tiruan. Jadi untuk mencegah terjadinya pembentukan biofilm dari bakteri, gigi tiruan harus dibersihkan setiap hari. Merendam dan menyikat dengan pembersih gigi tiruan yang efektif dan tidak abrasif. Pembersih gigi tiruan hanya digunakan untuk membersihkan gigi palsu di luar mulut. Jadi, jika kita menggunakan bahan untuk pembersihan gigi tiruan, itu dibersihkan di luar mulut. Jadi, gigi tiruannya harus dilepas dulu, lalu kita sikat dan dibersihkan di luar mulut. Jangan di dalam mulut. Gigi tiruan harus selalu dibilas secara menyeluruh setelah direndam dan disikat dengan larutan pembersih gigi tiruan sebelum dimasukkan kembali ke dalam rongga mulut. Kemudian jika kita menggunakan produk tertentu, kita harus ikuti petunjuk penggunaan produk tersebut. Gigi tiruan harus dibersihkan setiap tahun oleh dokter gigi menggunakan pembersih ultrasonik untuk meminimalkan akumulasi biofilm dari waktu ke waktu. Biasanya gigi tiruan tersebut, terutama di bagian anatomi, suka terdapat plak atau sisa makanan yang sudah mengeras, yang sukar untuk dibersihkan oleh pasien. Maka sebaiknya kontrol ke dokter gigi, kemudian dokter gigi juga akan membersihkan plak-plak yang menempel atau biofilm yang menempel pada gigi tiruan tersebut. Tidak boleh gigi tiruan ditempatkan di air mendidih. Tidak boleh direndam dalam pemutih, terutama natrium hipokrit atau produk yang mengandung natrium hipokrit lebih dari 10 menit. Penempatan gigi tiruan dalam larutan natrium hipoklorit lebih dari 10 menit itu dapat merusak gigi tiruan. Kemudian, gigi tiruan harus disimpan dalam air setelah dibersihkan. Jika menggunakan perekat gigi tiruan, bila digunakan dengan benar, dapat meningkatkan retensi dan stabilisasi gigi tiruan dan membantu menyegel akumulasi partikel makanan di bawah, bahkan pada gigi tiruan yang terpasang dengan baik. Untuk darurat tidak boleh. Hal ini, penggunaan perekat dari gigi tiruan itu hanya untuk kondisi darurat, tidak boleh seterusnya. Jika memang gigi tiruan tersebut tidak stabil, maka segera hubungi dokternya untuk dilakukan kontrol dan perbaikan. Jadi tidak boleh mengandalkan terus-menerus setiap hari menggunakan perekat gigi tiruan. Pasien penggunaan gigi tiruan harus diperiksa setiap tahun oleh dokter gigi, yaitu prostodontis, untuk pemeliharaan kesesuaian dan fungsi gigi tiruan yang optimal, untuk evaluasi lesi mulut dan resorpsi tulang, dan untuk penilaian status kesehatan mulut. Pada pasaran, di dental depot atau di pasaran, ada denture cleanser. Hal ini berfungsi untuk menghilangkan stain, debris makanan, antibakteri, dan menjaga warna gigi artifisial. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang dalam penggunaan denture cleanser yang
beredar di pasaran. Bisa berupa krim, pasta, gel, solution maupun tablet. Kandungannya yaitu terdiri dari alkalin perborat, sodium perborat, atau potasium monopersulfat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stain dan membunuh bakteri. Ada juga mengandung sodium hipoklorit, perborat, karbonat atau citric acid, EDTA, sodium polifosfat. Danger cleanser ini cukup baik digunakan untuk antibakteri pada penggunaan gigi tiruan. Kemudian saat sudah dilakukan edukasi kepada pasien, kemudian kita menginstruksikan ke pasien untuk melakukan kontrol atau penyesuaian gigi tiruan, yaitu 7 hari pasca pemasangan gigi tiruan atau insersi, kita melakukan penyesuaian gigi tiruan. Yang pertama yaitu tanyakan keluhan pasien, jika misalnya ada bagian yang sakit, ada yang menyebabkan lesi, kita harus evaluasi dan lakukan perbaikan. Evaluasi jaringan pendukung, di mana terdapat lesi, di mana terdapat yang sakit, itu kita perbaiki dan kita obati jika memang ada luka. Kemudian evaluasi retensi dan perluasan landasan. Jadi kita lakukan lagi evaluasi seperti saat kita melakukan insersi, yaitu evaluasi retensi, perluasan landasan, evaluasi estetik, fonetik, adaptasi, stabilisasi, oklusi, semua seperti pada awal insersi, kita lakukan lagi evaluasi. Kemudian keluhan pasien dan evaluasi jaringan pendukung, yaitu biasanya yang suka terdapat pada penggunaan gigi tiruan yang masih baru, yaitu biasanya ada pucat, kemerahan, ada ulcer, odem, dan lain-lain. Kita harus evaluasi apa yang menyebabkan hal-hal tersebut, maka kita harus lakukan perbaikan pada gigi tiruannya. Kemudian jika memang ada keluhan lagi, maka pasien diinstruksikan untuk datang lagi kepada dokter gigi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.